Dari kebun ke parlemen, Tajudin SE siap bertarung di pemilihan legislatif Kabupaten Nrekang Dapil 2 yang mencakup Kecamatan Baraka, Anggeraja, Bungin, Malua, Buntu Batu. Dengan julukan Petani Merah, Pak Tajudin SE siap mengemban amanah masyarakat Nrekang. Dengar kesuaranya bareng Tajudin SE hanya di Sang Inspirator. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita di program Sang Inspirator. Jadi program ini jarang tayang, tapi memang orang-orang tertentu yang bisa masuk di sini. Jadi ini tayang di channel Ijaki Production. Sebelum saya lanjut, teman-teman subscribe dulu, like dan komen. Saya tidak lanjut kalau tidak kita subscribe. Saya tunggu 3 detik, oke? Sudah? Oke, kita lanjut. Jadi hari ini saya kedatangan tamu. Kemarin sudah ada Ibu Miss yang calon anggota DPRD Provinsi, kemudian sudah ada salah satu anggota Dewan juga di Nrekang, Pak Insinyur Mule, yang saya masukkan di sini. Hari ini saya kedatangan orang yang fenomenal, orang yang bisa dibilang kalau saya sebut beliau adalah petani merah. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau petani merah. Saya kedatangan di samping saya Pak Tajudin, Kakak Tajudin. Kalau saya biasa sebut Kakak Tajudin. Siap. Iya, jadi sebelum ini pemirsa mungkin belum tahu, Kakak Tajudin kan Pak Kanda Tajudin, atau saya panggil siapa? Kanda saja ya. Siap Kanda. Ya. Jadi Kanda Tajudin ini adalah calon dewan di Nrekang yang dari partai PDI Perjuangan. Saya garis baru PDI Perjuangan, dan kita beri atau beliau memberi dirinya slogan Petani Merah. Kenapa? Coba jelaskan dulu, saya penasaran. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Kenalkan, nama saya Tajudin Tamrin. Alhamdulillah saat ini saya mencaleg di Kabupaten Nrekang. Saya ambil Dapil 2, tepatnya di 5 kecamatan. 5 kecamatan? Ya, itu Baraka, Anggeraja, Malua, Buntu Batu, dan Bungin. Saya masuk ke politik dengan membawa sebuah misi perubahan. Misi perubahan? Misi perubahan. Tunggu dulu, misi perubahan atau misi melanjutkan ini? Misi perubahan. Kenapa? Misi perubahan, oke. Kenapa? Yang harus saya rubah adalah stigma. Saya ambil masuk di partai PDIP yang notabene-nya itu partai yang tidak diterima di Kabupaten Nrekang. Tidak diterima di Kabupaten Nrekang? Iya. Karena tapi tidak semua dong, tidak semua. Ya, tapi kan terbukti selama namanya Indonesia Merdeka. Iya. Di dapil saya belum pernah ada satupun anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari dapil saya. Belum pernah ada. Jadi insya Allah kalau ini kita lolos, ini adalah sebuah sejarah baru. Warna baru. Nah, ini lalat mengganggu nih. Ya. Ya. Dan ini ada beberapa yang menjadi kajian-kajian saya. Yang pertama itu adalah kenapa PDIP tidak diterima? Kenapa? Ternyata yang pertama itu adalah ketidakditerimaannya karena memang ada sejarah panjang. Histori dari belakang. Yang kemudian terlabelilah partai ini sebagai partai yang tanda kutip AB dan lain-lain sebagainya. Kita sudah maklum. Kemudian ada hal-hal lain juga. Karena Nrekang itu sangat terkenal dengan religius. Sehingga terlabellah sebuah politik identitas. Politik identitas. Ketika itu bernuansa identitas, kecenderungannya kepada simbol-simbol agama tertentu, orang lebih cenderung ke sana. Lebih cenderung. Tetapi ini setelah saya turun di Kabupaten Nrekang mulai dari sudah hampir 1 tahun yang lalu, saya melakukan riset. Ternyata paradigma berpikir masyarakat saat ini sudah cenderung berubah. Yang tadinya itu semua melebeli dengan berbagai macam, ini tahun 2023, 2024 saya segmentasi pemilih, sudah mulai ada perubahan. Ada perubahan sudut pandang atau sudut pandang, ya. Tapi tunggu dulu. Saya garis bawahi tadi tentang bahwa PDIP karena sejarah, histori dari belakang.
Tapi kan ada peribahasa yang mengatakan bahwa sejarah itu dikenang. Yang kita lalui adalah yang sekarang dan yang masa yang akan datang. Ya. Nah, kan anggaplah PDIP kan hasil dari sejarah. Ini kan masa yang kita lalui sekarang tidak mesti dong Kanda Tajuk jadi korban sejarah atau seperti apa. Harus ada perubahan ya, cocok. Harus ada perubahan. Ini tantangannya. Justru menariknya di sini. Nah, Pertama setelah saya turun, saya mencoba segmentasi pemilih. oke. Setelah Dipilah. Ya dipilah. Saya segmentasi usia pemilih, usia 60 tahun, ya memang pada saat ini khusus Enrekang ya, usia pemilih usia 60 tahun itu kalau PDIP disebut maaf saja itu belum diterima. Fanatik untuk Iya. kebenciannya masih masih ada stigma negatifnya masih sangat kuat. Tetapi usia 50 tahun ke bawah terhadap partai PDIP itu sudah mulai welcome. Sudah ada toleransi. Iya. Oke. Tapi oke, artinya lanjut dulu. apa? Berarti ini sudah ada paradigma berpikir yang berubah. Ini adalah sebuah peluang politik yang bagi kaum muda yang mencoba menganalisa pergerakan politik dan mereka ini peluang. Sudah ada momentum. Ada peluang. Ada peluang. Iya. Karena segmentasi ini kita bisa analisa. Tapi tunggu dulu. Kanda Tajuk kan sudah tahu ini PDIP ini dibenci di bawah, bukan dibenci. Sorry, maksudnya disclaimer dulu, dibenci dalam tanda kutip bahwa ini adalah persepsi pribadi. Kenapa masih mengambil PDIP? Kan ada banyak partai lain. Nah, ini dia. Kita dalam mengambil sebuah keputusan di politik, saya selalu menggunakan dua rumus. Ada rumusnya. Ada rumusnya yaitu analisa potensi dan peluang. Oke. Ya, saya menganalisa potensinya memang besar di sini, walaupun dengan kerja-kerja yang notabene-nya harus ekstra, peluangnya juga besar. Tetapi tantangannya juga besar. Tantangannya besar. Peluangnya besar, tantangannya juga besar. Tetapi menurut saya ini hanya butuh pendekatan personal yang bersifat psikologi. Karena di Enrekang itu budaya sipakatau, menghargai budaya sipakatabe itu masih dijunjung tinggi. Ya, itu artinya human Islam. Artinya ini ada peluang yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa lebih jauh menggarap jangka panjangnya. Dalam artian ketika nanti sudah tidak ada politik identitas atau sudah pudar, itu sudah potensial. Ya, insya Allah. Dan saya lihat ini usia 50 tahun ke bawah saat ini kan sudah mulai welcome dengan partai ini. Dia sudah tidak mempersoalkan partainya apa, langsung mereka lihat, oh siapa ya? Figurnya siapa ya? Bagus tidak ya? Kemudian mereka dalam menilai figur, pertama itu saya melihat di Enrekang itu adalah lebih cenderung kepada personalitinya. Personality, Iya, itu personality yang saya maksud itu adalah dalam bahasa Makassar itu disebut sombere. Iya. Sombere artinya kalau bahasa Enrekang itu mabassa. Ini yang bisa menjadi sebuah peluang besar untuk kita kelola menjadi sebagai sebuah kekuatan politik kita. Kemudian maaf tadi dijuluki dengan petani merah. Iya, saya baru mau ke situ. Pak Dewan, saya Pak Dewan, semoga terpilih. Perkenalan singkat saya tentang analisa politik. Kenapa petani merah? Petani merah itu sebenarnya dari dulu saya sudah menggagas itu petani milenial Enrekang. Petani milenial Enrekang. Oke. Tetapi itu belum kita launching secara besar-besaran komunitas itu. Akhirnya begitu saya memilih untuk menggunakan warna merah, partai PDIP, makanya saya berikan H di belakang supaya lebih identik kepada warna partai saya. Apa yang saya lakukan di sebagai petani merah? Adalah target saya adalah merubah paradigma berpikir masyarakat tentang bertani. Yang selama ini di Enrekang itu kecenderungannya orang dia mengatakan bertani itu mahal. Kita ketergantungan dengan bahan-bahan kimia yang banyak, pupuk yang mahal dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah bimbingan dari teman-teman partai yang mengedukasi saya, kemudian memotivasi saya, akhirnya kami menemukan sebuah produk. Oh, ada bimbingan dari partai untuk menjadi petani merah ini? Ada. Wah, luar biasa. Lanjut. Kemudian setelah itu
kita lakukan, apa yang kami lakukan di kebun adalah membuat pupuk organik yang kita buat sendiri di kebun. Oke, mengembangkan organik. Ya, dengan sistem pembuatan pupuk organik cair. Jadi itu bahan-bahan yang kami lakukan, yang kami buat itu adalah bahan-bahan yang diambil dari kebun sendiri. Organik, pokoknya Organik, tidak ada ya. campuran bahan kimia. Ya, tidak ada. Dan inilah yang membuat saya untuk sangat termotivasi dan menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Oke. Dalam sosialisasi saya selama ini, Ya. saya memang bicara politik itu sekitar 50-50. Artinya 50-50. 50% politiknya, Ya. 50% pertaniannya. Tapi maksud saya begini, petani merah mengembangkan organik. Satu, saya kan belajar ekspor juga. Ekspor bahan baku organik itu sangat mahal. Bahkan bisa dibilang naik sampai 20-30% lah dari harga yang pakai pestisida. Nah, apakah petani merah mengaitkan ini tentang hilirisasi atau tentang tujuan ekspor bahan mentah atau bahan setengah jadi maupun jadi nanti, atau seperti apa, atau ada progres untuk pasarnya ini petani merah ini? Rencana ke depan memang seperti itu. Ya. Karena saya lihat kewalahan petani dan keresahan petani yang sangat besar ketika harga itu anjlok. Oke. Ya, harga itu anjlok. Yang biasa dibuang-buang yang tomatnya dibuang. apa? Ya. Sehingga kami mencoba melakukan sebuah riset dan mudah-mudahan ini berhasil. Khusus untuk komoditi yang saya ambil, komoditi cabai. Oh, khusus cabai ini? Ini khusus cabai. Jadi kita cerita. Tapi petani merah tidak terbatas pada cabai? Tidak. Atau khusus cabai? Khusus yang saya lakukan riset kemarin baru di cabai. Tapi tidak membatasi? Tidak membatasi, karena kan kita produksi pupuk. Iya, kan bisa pupuk, saja tomat warna merah boleh, bisa juga. Boleh. Jadi itu apa yang saya lakukan di kebun percontohan kader PDIP, yang alhamdulillah kemarin itu datang pemetikan perdana langsung dari anggota Dewan DPR RI Pusat, Ibu Sarce Bandaso, yang masuk ke lokasi, kemudian menyaksikan seperti apa hasil kerja-kerja kadernya. Alhamdulillah itu memberi kabar yang hasil yang sangat bagus. Nah, apa yang kami lakukan yang menjadi target kami di NREKAM adalah membantu petani menekan biaya produksi. Ya, kalau seumpamanya mudah-mudahan biaya racun mahal. Biaya racun yang mahal. Dan alhamdulillah kami juga sudah menemukan formula bagaimana mensiasati supaya kita tidak menggunakan racun yang mahal. Apa yang kami lakukan di sana bersama dengan petani adalah mempelajari sifat-sifat hama. Sampai ke situnya? Sampai ke situ. Jadi lebih detail. Kan biasanya kalau kita bertani kan lebih simpel ya. Kita tanam, kita pupuk, kemudian kita panen. Kalau ini sampai diobservasi dan diteliti? Ya, walaupun itu sifatnya hanya, penelitiannya hanya belum ilmiah ya? Ya, belum ilmiah. Tetapi ini sudah cukup membantu petani untuk menekan biaya produksi. Ya. Kenapa? Karena kami di lokasi di NREKAM kemarin mengedukasi petani untuk memahami sifat dan karakter hama yang paling sering mengganggu, termasuk itu hama wereng, kutu apa dan lain sebagainya. Dan kebun yang kami buat itu saya tanam khusus untuk komoditi cabai. Berapa luas itu kebun? Sekitar setengah hektar barangkali. Khusus cabai? Ya, khusus cabai. Khusus kita? Ya, khusus untuk yang saya jadikan percontohan itu saya tanam sekitar 5.000 pohon. 5.000 pohon, oke. Iya. Pada saat saya penyemprotan, kami hanya menggunakan biaya sekitar 30.000. 30.000 sekali semprot? Sekali semprot dengan jumlah batang sekitar 5.000. Jumlah efisien ya? Sangat. Oke. Iya. Apa yang kami lakukan di situ hanya bagaimana mencegah supaya hama itu tidak datang ke tanaman itu dengan menganalisa seperti apa bau-bau yang mereka tidak suka, warna apa yang mereka tidak suka, dan itu kita formulasikan, kita letakkan di tanaman itu. Di tanaman, sehingga hama-hama itu tidak mendekat ke situ. Karena ada aroma yang kita tempatkan di tanaman itu yang mereka tidak suka, ada warna juga yang kita manipulasi sehingga mereka tidak suka warna. Oh, ternyata hama juga ada yang tidak suka warna. Iya, kita bisa lihat itu di petani. Tapi hama suka warna merah enggak?
Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya. Tapi semoga manusianya yang Iya. suka warna merah. Iya. Insya Allah, Iya, Enrekang itu akan mulai berubah warna. Oh seperti itu. Oke oke baik. Baik. Jadi itu contoh memang saya selalu mengambil sampel pada petani-petani bawang merah di Enrekang. Kenapa mereka pada malam hari menggunakan lampu warna kuning? Iya. Karena itu sesungguhnya adalah pengelabuan kepada hama. Iya, pengelabuan kepada hama sehingga mereka melihatnya sebagai sesuatu warna yang tidak menarik untuk mereka hinggapi. Saya biasa pulang ke Enrekang, saya Ya. bilang kenapa ada kota baru di Ya, sini? Ternyata lampu-lampu untuk mencegah hama. Ya, untuk memanipulasi sesungguhnya. Iya iya iya. Jadi mereka lihat, oh ternyata ini yang kecenderungannya hama itu suka warna hijau, tetapi karena disoroti dengan lampu warna kuning, maka ada kecenderungan menjadi warna kuning, maka hama menjadi tidak Kenapa suka. bukan warna merah? Kan hama harusnya tidak Iya, suka iya. warna merah. Sebenarnya analisa kecenderungannya memang lebih Kuning. kuning, Kuning, karena ada terkesan sebagai warna tua, Oh. sebagai tanaman yang mau mati ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi Oke, mereka paham, tidak- paham. Ah. Saya skip dulu petani merah. Saya sudah paham petani merah ternyata niatnya mulia. Nah, ini karena mendekati Pileg, ini sudah sisa 20 hari pas kalau tidak salah, 20 Iya, hari iya, pas. iya. Ah. Nah, Pak Taju masuk di Dapil 2, Enrekang Dapil 2 ya, Iya, di iya. PDI Perjuangan. Iya. Saya selalu tanya kepada caleg, karena caleg identik dengan janji-janji. Saya selalu tanya, setelah, anggaplah misalnya setelah Pak Taju, semoga saja terpilih, Amin. 3 hari atau 1 minggu setelah terpilih, apa yang Pak Taju mau lakukan? Paling simpelnya adalah berterima kasih. Berterima kasih. Ya. Berterima kasihnya kemana adalah datang mengunjungi petani untuk membuat komitmen kerja jangka panjang. Iya, karena Oh langsung buat komitmen. langsung. Kalau bisa MOU. Saya insya Allah kalau Allah izinkan, Iya iya. saya mau selalu berada di tengah petani. Karena tagline saya adalah dari kebun ke parlemen. Dari kebun ke parlemen. Iya. Oh itu masih jarang yang lakukan itu. Masih jarang. Dan harus bangga. Harus bangga. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya, mudah-mudahan Allah izinkan kita ditakdirkan lolos, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat politisi-politisi muda bahwa bermodal dari kebun kita juga bisa jadi anggota dewan. Iya. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi role model untuk pergerakan teman-teman adik-adik aktivis di Kabupaten Enrekang supaya tidak ketakutan untuk masuk ke dunia politik. Kita doakan mudah-mudahan doa dari para pemirsa sangat kami harapkan mudah-mudahan Allah izinkan Amin amin. ya dengan kehadiran tak doa-doa tak semua insya Allah ini akan membawa sebuah role model baru untuk pergerakan politik Enrekang. Iya iya iya. Luar biasa. Berarti langsung menghadap ke petani, Ya, kita bikin komitmen, apa komitmen yang harus jangka saya panjang. ya, Bagaimana pengabdian 5 tahun ini Iya. berlaku. berlaku. Oke. Terus saya mau sentil sedikit ini. Sentil sedikit. Figur-figur yang menurut Pak Taju ini kan Pak Taju seorang politisi lah sekarang. Dan bahkan sudah lama di dunia perpolitikan, bahkan track recordnya hampir saya tahu sedikit mulai dari sama Pak Rusdin Tabi, kemudian sekarang masuk di PDI. Nah, saya penasaran figur-figur calon bupati yang menurut Pak Taju ini punya kans besar atau punya potensi besar untuk bertarung. Siapa-siapa? Kalau hasil pengamatan saya selama di Enrekang memang ada beberapa ya Ada yang punya beberapa. nama. Berapa ini? Saya mau Iya. hitung dulu ini. Ya, saya sudah dengar ada Mitra Fahrudin. Mitra Fahrudin, anggota DPR RI. Ya, Oke. kemudian Haji Yusuf, Haji Ucu. Haji Ucu. Oke. Haji Ucu Kemudian- yang pengusaha muda. Ya, kemudian siapa Oke. ini yang dari Golkar? Irfan. Irfan, itu saya dengar. Irfan yang pengusaha dari Papua. Ya, sepertinya. Oke. Tetapi sesungguhnya menurut saya Cuma 3. siapa lagi satu ya? Ada Sahrudin tapi ini Sahrudin. ya, yang dari P3. Yang punya Kemudian tempat ini masuk kemudian ada satu yang paling saya harapkan. nggak? Siapa? Coba. Itu kenapa? Siapa? Setelah saya Berarti ini yang menarik. bergaul, Iya, iya. bergaul sama beliau, Iya. saya analisa dan lain sebagainya. Bahkan saya jadikan mentor.
mentor politik. Dia adalah Rahman Bando. Oh iya, makanya saya mau ini tadi sedikit bahwa yang punya tempat ini. Dia apakah beliau, masuk? Ya. Beliau itu kenapa saya lebih cenderung ke beliau? Pertama, wawasan berpikirnya cukup bagus. Betul, sepakat. Kemudian riwayat birokrasinya sangat mantap. Tapi tunggu dulu, bukan karena kita di tempat ini. Bukan. Ya, ini terlepas objektif dari semua itu ya. Ini sangat objektif. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, personalitinya saya sangat bagus, orangnya sangat humanis. Kemudian juga sangat menghargai dalam hal komunikasi verbalnya sangat nyaman, santun, dan ini sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh orang masyarakat NREKAN. Dan terukur cara berpolitiknya beliau ya. Terukur, sangat terukur kerja-kerja politiknya. Nah, kenapa kita maksudnya oke lah di samping dari potensi-potensi itunya, kenapa kita mengunggulkan beliau dan mengharapkan beliau untuk turun ke bawah? Karena memang sepertinya NREKAN membutuhkan sosok beliau. Sosok yang saya sebutkan tadi dengan segala kelebihan yang dia miliki, itu memang NREKAN sangat butuh. Ya ya anggaplah kan sudah tapi kan orang akan bilang sudah ada Pak Muslimin kemarin, kalau sudah ada Mitra, kemudian sudah ada Ajucu, kenapa apa yang lebih memiringkan Pak Aju ke sana? Itulah yang saya lihat kompetensinya. Bukan berarti bahwa kompetensi mereka seperti apa di bawah kita sangat paham. Tetapi kalau seumpamanya dipresentasikan dan diberi nilai, saya pasti lebih cenderung membeli nilai yang lebih tinggi kepada Rahman Bando. Iya, artinya saya disclaimer dulu Pak. Rahman Bando kemarin artinya lebih komplit karena mantan Kadis di Makassar. Berarti sudah di ruang lingkup itu, kemudian calon wakil kemarin. Kemudian suksesor dari pilkadanya Pak Muslimin 2 periode. Iya. Itu salah satu faktor atau? Iya, itu salah satu faktor. Artinya segala potensi yang ada sama beliau, kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, artinya kalau dirata-ratakan, iya dia di atas kurpe rata-rata. Iya. Dan kondisi NREKAN saat ini memang sangat membutuhkan. Misal beliau bersedia turun, mau kira-kira disandingkan dengan siapa? Menurut bagusnya Pak analisa ini analisa pribadi. Disclaimer, tidak ada unsur-unsur yang lainnya, analisa pribadi saya minta dulu dari seorang politik. Kalau menurut saya paling tepatnya dia didampingin dengan seorang akademisi. Iya. Alasannya? Karena NREKAN itu menuju kepada sebuah peradaban baru. Ya, di mana tingkat perekonomian masyarakat itu sudah mulai meningkat. Ya, income-nya juga sudah mulai meningkat, sehingga dibutuhkan memang orang-orang yang memahami psikologi perkembangan anak-anak di Kabupaten NREKAN, karena namanya juga masyarakat kota yang mau menuju kepada peradaban baru. Itu memang agak lebih cenderung dampak-dampak negatif itu akan terasa, sehingga dibutuhkan orang-orang memang orang akademis yang mampu melakukan kajian lebih khusus bagaimana penanggulangan dampak-dampak perkembangan kemajuan teknologi yang lebih besar ke depannya. Siap. Saya menuju ke dua pertanyaan terakhir ini. Saya lewat tadi tentang PDI. Apa yang bisa Pak Taju sampaikan tentang orang-orang yang belum memihak kepada PDI? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling saya tunggu. Iya. Oh, ditunggu ya dari tadi. Siap. Ini orang di NREKAN belum menjatuhkan pilihannya ke PDIP. Pertama, karena memang belum ada sosok yang mampu memberi penjelasan detail tentang PDIP di Kabupaten NREKAN. Yang kedua, belum memunculkan tokoh yang mampu membawa pola berpikir secara objektif masyarakat terhadap politik. Makanya dalam setiap kampanye saya, orientasi saya adalah pendidikan politik yang baik dan benar. Ya, ini yang ketiga, memberi
pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat dengan membandingkan antara politik yang berbasis identitas Iya. dengan politik yang non identitas dalam artian berbasis nasionalis. Ya, ini poin-poin yang menjadi target saya. Kenapa mesti harus pakai PDIP? PDI. Dan tidak Iya. ada identitas. Dan tidak ada identitas. Oke, baik. Kemudian selanjutnya terkait tandemnya Pak Tajudin di provinsi. Ya, Siapa? ya, saya di PDIP memang tandem dengan nomor urut 1. Nomor urut 1. Iya, Atas nomor nama- urut 1 dari pusat itu Kak Sarce Bandaso. Oke, Iya. semua PDI Iya, PDI semua sampai PDIP. Oke. Kemudian di Provinsi. provinsi itu ada saudara saya, sahabat terbaik saya, Irham Syah Ghaffar. Irham Syah Ghaffar. Syah Ghaffar. Oke. Ya, dia juga nomor urut 1 dan saya juga nomor urut 1 di Dapil 2 Kabupaten Nrekang. Oke. Jadi model sosialisasi yang saya lakukan adalah tusuk 1. Tusuk 1 Ya, dan petani artinya- merah. Dan petani merah. Artinya sosialisasi yang saya lakukan di masyarakat, maklum namanya masyarakat awam, Iya. saya lebih cenderung mengajaknya mereka bahwa cari gambar kepala banteng, Oke. tusuk nomor 1. Tusuk 1. 1. Jangan sampai mereka pergi potong kerbau baru ditusuk kepalanya. Tidak ya. Dan ini saya lihat ini semua partai ini yang paling gampang disosialisasikan. Karena posisinya. Karena posisinya Di dan kertas suara. gambarnya. Oh. Karena gambarnya. Dan ini sangat familiar sekali dan rekan dengan gambar kepala banteng. PDI partai nomor urut Nomor berapa? urut 3. Nomor urut 3. Iya. Oke, berarti 1 2 2, 3. 3. Baru cari 1 1 1. 1, iya. Oke. Iya. Terlepas dari itu semua yang lebih memudahkan kita itu adalah gambar partai. Gambar partai Iya. banteng. 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 Lebih cenderung orang menyebutnya di sana gambar kerbau. Gambar kerbau, Enggak, tapi jangan takut diseruduk. Oke, baik. Kemudian setiap segmen dan setiap politis maupun apapun yang atau siapapun yang masuk ke Sang Inspirator, saya kasih kesempatan untuk mempromosikan dirinya. Entah di 14 Februari nanti, apa yang orang harus lakukan? Terima kasih. Saya Tajudin SE. Saya di partai PDIP, partai nomor urut 3. Saya di nomor urut 1. Jadi untuk lebih gampang masuk, memilih saya, masuk buka kertas suara, cari gambar kepala banteng, tusuk nomor 1. Itu aja, selesai, gampang. Berarti cari kepala banteng di kertas warna apa ini? Ya. Warna apa dulu? Ini warna hijau. Warna hijau. Warna hijau, tapi Iya. isinya warna merah. Warna merah. Warna merah, cari Iya. yang nomor urut 1. Ya. Tapi ini kan kita sifatnya tandem. Iya. Jadi saya tidak spesifik kepada warna itu. Oke. Ya, kami pokoknya masuk di TPS, kertas warna suara yang dibuka, Oke. langsung pilih gambar kepala banteng. Oke. Nomor urut 1. Insya Allah pusat, provinsi, kabupaten Semua nomor 1. 1. Saya nomor urut 14 ya. Oke. Sepertinya sudah tersampaikan atau ada lagi? Ya, saya rasa ini sudah cukup jelas. Iya. Yang terpenting buat masyarakat dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten Nrekang, saya menyampaikan bahwa pilihan politik itu sesungguhnya adalah pilihan hati. Betul. Ya, jangan karena ada kedekatan Jangan pilihan amplop ya. Jangan pilihan amplop, iya. jangan pilihan amplop, apalagi pilihan tekanan jangan. Ambil amplopnya, Ya, ambil amplopnya, tusuk kepala bantengnya. Oh gitu ya. Oke. Dapat. Ambil amplopnya, tusuk kepala bantengnya di nomor 1. Oke. Gampang aja. Iya. Tapi maksudnya bukan kepala banteng yang membagi, mungkin Bukan. ada oknum. Ya, Yang artinya siapa tahu ada yang memberikan kita Ya. amplop dari partai apapun, dari siapa. Ya, jangan Iya. saya harapkan jangan suara Anda dibeli Iya, dengan betul. nilai seperti itu. Betul, saya juga sepakat Iya. bahwa jangan mau dinilai dengan nominal bahkan 100, 200 bahkan 1 juta pun
kita mau dibeli 5 tahun dan mereka mungkin tidak mau bersuara untuk kita. Iya. Jadi saran saya kepada teman-teman pemilih cerdas dimanapun Anda berada yang menonton Sang Inspirator, bahwa sekarang saatnya kita melihat orang yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk memperjuangkan suara-suara di Masyarakat. kantor, di kantor, jangan di kantor DPR maupun DPRD. Jangan sampai orang yang kita pilih karena kesukaan mereka masuk hanya tidur, mungkin kan sudah ada di banyak tempat tidur mungkin, atau tidak memperjuangkan suara-suaranya kita. Jangan sampai ketika kita datang ke mereka, mereka tidak mendengar suaranya kita. Itu yang ditakutkan. Jadi pilihlah mereka yang punya kapasitas dan bisa memperjuangkan suara-suara yang memang dibutuhkan, kayak pembangunan, kemudian ya mungkin contoh saya mendukung yang namanya industri seperti itu. Jadi kalimat terakhir saya bahwa berpolitiklah dengan santun, jangan menggunakan politik yang praktis, karena Anda yang menentukan kemajuan maupun kemunduran daerah maupun Indonesia. Terima kasih, berjumpa kembali di Sang Inspirator. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.